Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini sekilas adab membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, wajib dihormati, diagungkan, dan wajib untuk menyiapkan diri dalam membacanya dalam kondisi yang terbaik. Di antara adab membaca Al-Quran, yang pertama, berwudu. Jika seseorang itu membaca dari mushaf, maka wajib baginya untuk berwudu terlebih dahulu. Tidak boleh membaca dengan menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu. Mengingat sabda Nabi Muhammad SAW, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis riwayat Al-Hakim. Jika membacanya dengan hafalan, dianjurkan untuk dalam keadaan berwudu dan boleh dalam keadaan tidak berwudu. Adapun orang yang dalam kondisi hadas besar semacam junub dan haid, maka tidak boleh baginya untuk membaca Al-Quran secara mutlak, baik dengan memegang mushaf ataupun dengan hafalan, sampai dia suci dari hadas besar. Karena Nabi SAW tidak membaca Al-Quran ketika beliau junub. Yang kedua, membaca ta'awuz. Di antara adab membaca Al-Quran adalah ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk di awal membaca. Mengingat firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran Surah An-Nahl ayat ke-98. Hal tersebut karena setan mendatangi orang yang membaca Al-Quran untuk mengkacaukan bacaannya dan mengganggunya serta membelokkannya dari tadabbur. Maka ketika seseorang itu memohon perlindungan dari setan yang terkutuk, maka Allah akan melindungkannya dan akan memalingkan setan darinya, sehingga dia mendapatkan faidah dari Al-Quran yang dia baca. Jika tidak berta'awuz, maka setan akan mengganggunya dan menyibukkannya dari bacaannya. Inilah manfaat memohon perlindungan kepada Allah dari setan di awal membaca, yaitu untuk mengusir gangguan setan. Ketika membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jika seseorang itu memulai dari awal surat, karena basmalah itu diturunkan di tiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil yaitu pelan, tidak tergesa-gesa. Tolak ukur pelannya adalah memberikan kepada setiap huruf apa yang menjadi haknya dari tajwid sesuai kemampuan pembaca. Terdapat sebuah atsor tentang larangan membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa dan sebagaimana menebar ad-daqal, yakni kurma yang jelek. Kelima, berupaya memperbagus suara di saat membaca Al-Quran. Memperbagus bacaan dan suara saat membaca Al-Quran menyebabkan orang suka mendengarkannya, dan yang mendapat kenikmatan tidak hanya yang mendengar, melainkan juga pembacanya. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam memperbagus bacaan ini tidak sampai merusak tajwid. Yang keenam, memperhatikan kondisi sekelilingnya. Jika ada orang yang tidur di dekatnya atau sedang membaca Al-Quran, sholat, ataupun yang lainnya, jangan sampai seseorang yang sedang membaca Al-Quran mengganggu orang di sekitarnya tersebut. Maka dari sini kita pahami bahwa membaca Al-Quran lewat speaker masjid yang mengganggu kenyamanan masyarakat merupakan tindakan yang menyelisihi syariat dan berdosa serta tidak mendapatkan pahala karena menimbulkan gangguan. Saat seseorang melakukan sholat malam dan tidak ada seorang di sekitarnya, maka boleh baginya untuk mengeraskan suara sewajarnya. Namun apabila ada orang di sekitarnya yang terganggu, maka seharusnya dia melirihkannya. Dalilnya adalah bahwa Nabi SAW pernah keluar kepada sahabat-sahabatnya yang sedang sholat malam dalam keadaan mereka mengeraskan bacaan Al-Qurannya.
Kemudian beliau SAW menegurnya, setiap kalian sedang berbisik dan berdialog dengan Rabb-nya, maka janganlah kalian saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Ketujuh, menjauhi al-lahan, salah baca yang merusak bacaan, dan membaca ayat sesuai dengan harokatnya. Adab ini hukumnya wajib. Di antara kesalahan yang merusak bacaan yakni memansufkan yang seharusnya marfu, merafakkan yang seharusnya mansub, menjar yang seharusnya marfu, atau yang semisalnya. Apabila seseorang sudah memahami nahwu dengan baik, maka dia tidak membutuhkan harokat pada ayat dikarenakan dia bisa membacanya sesuai dengan kaidah nahwu. Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik, hendaknya dia membaca ayat dengan memperhatikan harokat di dalam mushaf. Kedelapan, mentadaburi, merenungi Al-Quran. Terpengaruh dengan makna atau pesannya, mengambil pelajaran dengan nasihat darinya, dan memikirkannya. Adab ini merupakan di antara adab paling besar dalam membaca Al-Quran. Adapun yang dimaksud dengan khatam Al-Quran bukanlah semata-mata melewati seluruh ayat dan surat dengan cepat tanpa mendapatkan faidah dan tanpa terpengaruh dengan Al-Quran. Kewajiban pembaca Al-Quran adalah memahami sesuatu dengan kemampuannya. Jika seseorang berniat baik, maka Allah akan membukakan baginya pintu untuk mengambil manfaat dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubi aqfalah. Maka tidaklah mereka merenungkan Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci. Quran Surah Muhammad ayat ke-24. Al-Quran berisi hal-hal yang jelas yang bisa dipahami oleh orang awam maupun orang terpelajar. Orang awam maupun terpelajar bisa memahami isi Al-Quran seperti wajibnya sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Al-Quran berbahasa Arab, maka orang yang memahami bahasa Arab akan bisa memahami isi Al-Quran sesuai dengan pemahaman dan kemampuannya. Adapun masalah-masalah yang rumit merupakan hak khusus bagi orang-orang yang berilmu. Akan tetapi, kesimpulannya, semua orang bisa mengambil faidah dari Al-Quran sesuai dengan kemampuannya masing-masing.